Halo semuanya, balik Yeay, lagi halo. bersama kita Afkar. Nama gua Afkar Ya, dan sama saya. Ya Allah, ya ampun udah. gue jadi Ini gara-gara kemarin nggak ikut nih, jadi begini, jadi bodoh iya, gua. jadi, jadi bodoh. Ya sekarang gue juga jadi di podcast Binus Sasar Jepang. Balik ya, Binus Sasar Jepang podcast. Bodo amat sama aja lah intinya. Iyalah intinya podcast lah. Iya. Nah kali Akhirnya ini, ya gue ditemenin ya. Dari kemarin gue sendirian. udah berapa minggu Jod kemarin Jod? Iya, di 2 kali ya? gue. Maaf ya. Iya, so. Well, anyway, kita ada topik yang cukup menarik untuk hari ini. Apa itu, Jod? Hari ini kita mau bahas yang bikin kita seneng. Nah, apa itu, Jod? Games. Kita mau bahas games yang favorit kita sama rekomendasi kita buat kamu yang lagi dalam masa karantina ini. Bisa ya paling nggak bisa menghibur ya, walaupun nggak bisa keluar gitu. Aduh, mata gue pedes. Abis gue kucek-kucek pedes mata gue. Ayo. Terus lu gimana? Kita mulai dari siapa nih? Kita mulai dari Afkar dulu ya. Nih ada game favorit atau rekomendasi dulu ya? Favorit dulu kali ya. Favorit dulu ya. Ya. Oke. Kalau ngomongin game, favorit gua itu adalah Chrono Trigger. Apa tuh? Chrono Trigger itu adalah sebuah ini dicap sebagai game JRPG yang legendaris nih, John. Oh. Dia itu apa ya? Untuk masanya, walaupun game ini tuh udah 25 tahun umurnya ya, tapi lama banget. Ya. Cuman sampai sekarang itu tetap menjadi inspirasi bagi JRPG yang lain gitu, saking bagusnya gitu. Apa tadi, coba namanya diulang lagi coba? Namanya Chrono Trigger. Oke. Ya, nah, game ini tuh pertama dirilis di SNES di tahun 1995. Nah, cerita dari game ini tuh lumayan menarik sih. Dia ya pokoknya ada protagonis yang lu tuh mainin di game itu. Awalnya tuh ya dia ada pergi ke suatu tempat gitu, terus dia masih slice of life gitulah, kayak dia mulai hari dengan biasa gitu, terus tiba-tiba ada suatu insiden terjadi gitu. Pokoknya ada kayak semacam insiden gitu yang membuat dia tuh bisa time travel gitu. Time travel. Mantap sih. Terus, itu bisa dimainin di mana aja tuh game-nya? Kalau dulu pas pertama kan dia keluar di SNES. Sekarang ya lu sebenarnya bisa download emulator kalau lu mau main yang ori-nya banget. Cuman sekarang itu udah keluar di PS4. Pokoknya PS4, PS3, PSP, Nintendo DS juga ada. Switch PC ada? juga ada. Switch ada ya? Kayak gua belum tahu sih kalau yang Switch. Tuh, tapi kalau ini bayar berarti ya, masih ori ya kalau pakai. Iya. Bahkan di iOS sama Android pun juga ada loh. Kalau lu cari di Play Store sama. Tapi nggak pakai emulator, pakai emulator. Dia app sih bentuknya kalau dari Play Store sama iOS tuh emang udah di port gitu, jadi lu nggak perlu masang emulator dulu terus lu download ROM-nya terus lu baru nggak ribet lah gitu, tinggal main aja gitu. Itu apa, gede nggak kira-kira ininya size-nya kalau misalnya orang mau download gitu? Karena ini game dari 25 tahun yang lalu, ya jangan takut-takut lah kalau mau download lah. Lu pakai kuota sekarat juga nggak masalah gitu. Gitu kecil berarti ya? Iya kecil, karena emang grafiknya tuh grafik ya gimana sih tahun 95 gitu, grafiknya masih simple gitu. Iya 8 bit gitu. Nah, mekanik dari game ini itu dia turn based RPG.
Jadi Oke. kalau misalkan lu tahu game apa ya, Pokemon, itu kan Oh dia kan iya. turn based tuh, lo Iya, kayak ganti-gantian. ngebut-ngebutan atau apa ya, game yang di mobile tuh apa sih? Grand Blue Fantasy kan juga gitu. Oh ya, Ya Grand Chess. ngebut-ngebutan gitu. Grand Bukan. Blue. Oh bukan, beda lagi. Oke. Nah, itu dia itu dia tuh turn based, apa namanya? Ya your standard turn based RPG lah gitu. Itu Itu apa namanya? Chrono Trigger mah beda lagi. Oh, Chrono Cross. Chrono Trigger astaga. Jadi Chrono apa nih? Chrono Trigger astaga. Chrono Cross juga ada lagi, beda-beda. Emang yang gue bahas tuh Chrono Trigger astaga. Banyak yang Chrono astaga. Bener, bingung ini maaf apa ya. yang mesti gue jadi baru nih efek tidur kebalik nih. Oke, iya nih. Aduh, emang kayaknya mesti minum antimo nih buat benerin. Aduh, astaga. Waktu tidur. Oke, kalau gitu sekarang game favorit gue ya. Game favorit gue apa ya? Sebenarnya banyak. Sebenarnya gue pengen ngomong FIFA sih, cuman general banget FIFA. Udah gitu FIFA kan banyak ya, 18, 19, 20, iya, 21, tiap 22. tahun dia ngeluarin kan. Gue tungguin sampai 90 sih sebenarnya. Buset. 2090 gitu kan tuh, buset. Coba kalau gue mungkin Tomb Raider kali ya. Tomb Raider. Bagus. Juga kebetulan baru karena gratis nih. Kemarin ya. Karena gratis gue cobain main di Steam. Karena sebelumnya gue nggak pernah main game yang kayak gitu. Yeah. Jadi seru banget itu gue main Tomb Raider apa ya judulnya ya? Kayaknya 2013. Tomb Raider doang kayak. Iya 2013. Iya. Berarti yang pertama itu. Benar iya, tuh Jot. Kalau lu main yang Shadow atau satu lagi Rise sama Shadow itu sequelnya itu. Oh iya, ini yang Kan yang pertama yang Tomb Raider doang. Nah itu apa namanya? Gue download, gue masih ingat banget, gue download jam 9, itu gue gak berhenti sampai jam 9 malam lagi gue main. 12 jam. Sampai teman gue lihat di Steam tuh, nih gue gak berhenti mainnya. Karena emang ini bagus banget, seru gitu game. Iya sih. Sampai gue pikir tuh kayak, ini bentar lagi tamat, nggak tamat gitu ya. Kayak setiap stage tuh epic banget. Jadi gue kayak, wah gila ini nggak bisa bagus banget nih. Kalau lu lihat ratingnya aja tuh 10 di Steam, gila 10/10. Legend sih. Gila, itu perfect score, buset gue. Walaupun game 2013 ya, tapi kan ya gila lah. Iya. Itu emang legend sih. Game 2013 ini bisa kamu mainin di Mac juga bisa ya, Mac OS, terus Windows 7 juga masih bisa main. Terus ada di PS3 juga. Ini ada game di game PS3, Xbox One sama Xbox 360 ya. Jadi konsol juga. Ini tapi ada 3 ya. Ini ada 3 episode. Satu yang Tomb Raider biasa, satu Rise of Tomb Raider, yang ketiga yang terakhir tuh Shadow of Tomb Raider. Yeah. Itu karena emang ini seru gitu ya buat gue ya, kayak ada jalan ceritanya gitu. Karena gue udah lama main game itu udah nggak ada yang ceritanya lagi gitu, nggak pakai cerita maksudnya. Terakhir itu kan Call of Duty kan, biasanya kan Call of Duty mainnya. Kalau Call of Duty udah tamat gitu. Sekarang gue main Tomb Raider tuh ada ceritanya. Biasanya kan FIFA nggak ada ceritanya ya, mana ada ceritanya. Ada sih yang bagian ceritanya yang Alexander ya, cuma udah abis itu yang Alexander, udah bosan. Jadi kalau ini Tomb Raider yang gue ceritain ini 2013, ini ceritanya tuh ya biasa lah, Tomb Raider kan arkeologis ya. Iya, arkeolog. Terus dia ketemu sebuah pulaunya apa? Gue lupa namanya. Iya, pokoknya itulah. Gue juga nggak hafal juga sampai sekarang. Ternyata di situ tuh bekas peninggalan sejarah Jepang ternyata. Jadi isinya banyak banyak sushi, banyak banyak wasabi. Ya bagus ya, terusin Jon. Ini isinya benar-benar zaman dulu banget, tapi zaman punya Jepang gitu loh. Jadi ternyata di situ ada sekumpulan orang yang kejebak juga di pulau itu. Jadi dia nyari tumbal atau
bukan tumbal ya. Jadi ada yang namanya Himeko ya, putri apa sih bilangnya? Pokoknya ada. Pokoknya dia putri dari zaman dulu gitu bukan? Iya, dari legenda gitu. Iya, gue lupa. Ternyata bener ada gitu kan. Si salah satu krunya si siapa namanya? Lara Croft-nya. Iya, Lara Croft-nya kan bilang gitu kan, kayak ini benar-benar ada nih, gue bisa membuktikan. Iya, karena memang salah satu temennya dia orang Jepang juga ya, jadi nggak tahu ya orang Jepang atau enggak ya, tapi mukanya Asia, namanya Sam tapi. Sam. Ya, Sam itu yang gendut itu bukan sih? Bukan yang cewek yang dijadiin tumbalnya. Iya. Dia orang Asia kayak sih, I think. Nah, pokoknya itu sih rekomen ya, masih gratis ya kalau nggak salah, masih gratis sih sekarang. Mungkin kalau lo yang punya Steam, bisa langsung klaim aja dulu. Kalau misalnya kamu belum bisa download, nambah library gitu kan, biar tambah banyak, biar kelihatan kaya gitu. Iya, sekalian aja. Tapi yang kedua sama tiganya banyak. Belum gratis. Belum. Kalau soal size memorinya gede sih ya, lumayan ya. 13 ya kalau nggak salah. Enggak, puluhan. Oh. Berapa ya? Kayaknya gua berapa ya? Pokoknya 30 giga atau berapa ya? Pokoknya gede deh. Iya sih, gue ingat banget tuh waktu mau nginstall gue harus ngapus game gue yang lain dulu biar hard drive gue tuh ada space-nya untuk mainin Tomb Raider. Oh, kecil. Salah. Kecil, cuma 7 giga ternyata, cuma 7 giga. Iya, cuma 7 giga. Ya, gampang lah itu mah. Berapa menit juga kalau internetnya kenceng mah. Jadilah. Dan spek untuk spek PC juga masih low. Masih low. Gitu. Iya, tahun 2013 gimana sih? Lu punya laptop tahun-tahun sekarang juga bisa mainin sih pasti. Apa yang katanya tuf gaming, tuf gaming. Kalau dari segi gameplay gimana nih, John? Sebenarnya gameplaynya gemes ya, susah sebenarnya. Iya, soalnya kan banyak actionnya, ada manjat, ada manah, ada nembak, ada pukul, ada tarik, pokoknya macam-macam di situ. Jadi udah gitu ya, lucunya ya game ini awal-awal tuh nggak dikasih tutorial gitu, jadi nggak tahu harus pencet apa, nggak tahu apa gitu ya. Awal-awal game tuh gue ngulang-ulang terus karena gue nggak tahu. Lu bayangin aja satu keyboard udah berapa pencetan, gue pencetin satu-satu gitu dan pokoknya nyadar loh nggak ada tutorialnya kan, langsung main. Ada satu bagian kan di awal-awal tuh yang kita ditarik-tarik sama orang, terus kalau kita nggak pencet yang quick action. Iya, quick action malah mati terus kan. Nah itu gue mati terus itu. Sampai gue ketemu harus pencet F ternyata. Itu quick action tuh bikin ini sih ngagetin kalau gue bilang. Kayak soalnya tuh kan lu harus dikasih time limit gitu kan. Iya, terus lu harus kayak mencet tombol itu kayak secepat mungkin gitu. Oke deh, kalau gitu sekarang ke rekomendasi ya. Oke. Kalau game rekomend dari Askar nih. Oke, dari gua dulu ya. Dari gua itu ada, gua juga baru tahu sebenarnya ada game dari Square Enix. Square Enix. Yang bernama Final Fantasy. Bukan. Beda. Ada game yang namanya tuh Octopath. Ini baru tahun lalu sih dirilis, sekitar Juli tahun lalu, baru 1 tahun. Nah, yang bikin unik dari game ini tuh adalah dia itu mengkombinasiin antara art style retro, game retro kayak 8 bit, 16 bit gitu tahun 90-an sama 3D grafik gitu. Jadi kalau lu ngeliat tuh agak aneh sih grafiknya, kayak musingin gitu. Dia environment-nya tuh 3D tapi karakternya tuh 2D gitu.
unik sih kalau gue bilang. Oke. Game ini tuh ya balik lagi ini mirip sama Chrono Trigger tadi, dia genrenya JRPG. Yang dia tuh mekaniknya tuh turn based juga. RPG ya. Cuman yang bikin beda kali ini adalah kalau Chrono Trigger tadi kan dia alur ceritanya linear ya. Dia pokoknya walaupun banyak karakter yang support yang lain gitu, tapi mereka memiliki tujuan yang sama gitu kan, untuk ngalahin villainnya yang jahat di situ. Cuman kalau di Octopath ini beda, dia tuh mirip visual novel sih kalau gue bilang. Dia punya 8 karakter utama yang bisa lo pilih, dan tergantung dari karakter utama yang lo pilih itu dia bakal perspektifnya tuh bakal beda-beda di setiap karakternya itu. Kayak ini ya berarti ya, kayak GTA ya. Nah iya kayak GTA tuh. Jadi dia 8 karakter ini ntar kan beda-beda tuh perspektifnya. Tapi at some point dia tuh bakal ketemu gitu dan bakal cross gitu ceritanya. Ini bisa dimainin di mana nih? Untuk sekarang dia ada baru-baru ini dia rilis di PC. Selain di PC lu juga bisa mainin di Switch. Di Switch, Ya baru 2 itu doang deh. Baru itu doang ya kayaknya. Di PS nggak ada ya? Mahal, bayar ya? Game ini berbayar sayangnya. Kalau Anda mau beli itu harganya 570.000. Udah bisa DP motor bisa tuh. SKS. Kalau kamu udah ngulang bisa bayar pakai ini. Mau bayar pakai game aja kayak SSC ntar. Tapi ya kalau mau nunggu gitu kan untuk sale ini gitu kan bisa. Summer sale ya, bentar lagi ya, 2 bulan lagi nih summer sale. Ini ada di Steam ya? Nggak ada ya? Ada di Steam. Semoga kena summer sale. Yoi, karena ini salah satu game yang high rated sih kalau di Steam. Banyak banyak review dari user yang bagus gitu. Jadi kalau mungkin bakal kena sih entah 20% atau 30% sales gitu di summer sale. Untuk specs-nya juga nggak gitu tinggi sih, walaupun grafiknya sebenarnya bagus ya kalau standar gua ya, kayak dari lighting gitu-gitu ya. Bisa diturunin lah low gitu semua kali ya, kalau nggak kuat monitor. Ya bisa untuk nggak perlu spek gaming lah, lu pakai i3 juga udah bisa sih. Kalau dari gua rekomendasinya nih game yang bisa lu mainin bareng temen-temen lu. Ini seru banget sih. Nama gamenya adalah Secret Neighbor. Kalau ada yang tahu mungkin ada yang udah pernah tahu, namanya Secret Neighbor. Secret rahasia neighbor tetangga, Secret Neighbor. Jadi cerita ini gamenya kayak Man Werewolf sebenarnya. Ini gamenya kayak Man Werewolf, jadi ada 6 anak. Ceritanya mengungkap satu rahasia tetangganya dia gitu. Karena banyak rumor anak-anak tuh ngilang gitu. Jadi 6 anak ini harus cari beberapa kunci untuk buka basementnya si tetangga ini, si neighbornya, untuk mengungkap rahasia di dalam basementnya itu. Di rumah neighbor ini tuh jadi nggak balik lagi. Jadi 6 anak itu ada satu yang ternyata neighbornya. Jadi 6 anak-anak ini punya banyak macam skill. Ada yang bisa lari cepat, ada yang bisa nembak ketapel, ada yang bisa nyimpen barang 4 biji, karena biasanya cuma 2 ya. Ini dia spesial, dia bisa nangkep 4. Terus ada anak yang detektif, jadi dia bisa nyari kuncinya cepet gitu. Sama ada satu lagi yang pemberani, brave, jadi dia dia bawa pemukul baseball gitu. Nah ini cara mainnya, jadi dia neighbornya ini di salah satu anak ini kan. Nah neighbornya ini kayak bapak-bapak gede gitu, kayak Gru gitu, kayak Gru Despicable Me. Cuman bedanya nih nggak botak gitu. terus ada kumisnya gitu. Kumisnya kayak kumis orang Italia gitu. Nah ini terus ada 2 tipe neighbornya. Ada satu yang tadi bapak-bapak kayak Gru itu,
ada satu yang jadi badut. Jadi neighbor ini bisa berubah jadi anak-anak, bisa berubah jadi neighbor gitu. Nah kalau dia berubah jadi neighbor biasa yang bapak-bapak guru tadi, dia punya skill tuh pasang trap sama jadi anak, bisa jadi anak yang deket dia. Jadi misalnya gue main nih sama lu Kar, sama siapa lagi, sama Sharon, sama Marcella gitu ya, sama Tia. Nah terus gue neighbornya nih, gue berubah jadi lu. Jadi ntar di satu game itu ada 2 avatar. Nah orang harus pilih yang mana yang benar. Nah gitu. Iya. Dia kalau gue lihat sih dari gameplaynya dia lebih dinamis ya dibandingkan yang werewolf. Iya. Nah ini karena lu itu serem gitu ininya. Vibes-nya tuh serem. Kalau lu ini kan harus dengerin pakai headset ya. Lu main ini nggak bisa pakai Discord. Kalau pakai Discord tuh pasti ketahuan banget. Jadi lu kalau nggak pakai headset, lu pakai mic biasa. Kalau misalnya lu deket sama player lain, kedengeran suaranya. Kalau lu nggak jauh sama player lain, nggak kedengeran suaranya. Jadi gitu. Oh, keren iya, juga jadi ya. Kalau misalnya lu jauh sama temen lu, ternyata lu temennya ketangkep nih sama neighbornya. Nah, lu nggak bisa selamatin. Kalau misalnya ketangkep sama neighbornya, diangkat gitu kan anaknya. Nah itu lu bisa lawan pakai dilemparin barang neighbornya. Tapi kalau lu udah ketangkep, lu yang ketangkep gitu ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain sampai temen lu nolongin lu. Kalau nggak ditolongin ya lu mati gitu. Nah kalau neighbor yang satu lagi, tipe yang kedua, yang dia jadi badut, dia bisa jadi barang di sekitar lu. Jadi lu nggak tahu nih ada dia, tiba-tiba dia salah satu barang di situ, tiba-tiba dia berubah jadi badut, diambil. Bisa berubah. Gitu tuh kocak banget dah. Wah ini bagus sih. Kalau lu bagus ini ya, gue saranin lu main sama teman-teman lu, jangan open, jangan random main masuk ke room siapa gitu. Karena lebih karena seru banget kalau sama temen-temen. Orang yang sebenarnya bukan neighbor tapi dituduh-tuduh tuh kocak banget. Gue main ginian tuh sampai teriak-teriakan juga. Serem banget sih memang. Itu seru. Nah, ini rekomend banget. Tapi ini bayar. Ada di Steam bayar 100.000, 108.000. Nah, lumayan lah. Punya item-item Dota bisa dijualin dulu. Nah, tuh bisa di trade dulu dah. 100.000 terus kecil giganya ya. Kecil kok. Cuma berapa nih ya? Kayaknya kemarin gue download cepet deh, cuma 15 menit. Kalau dari grafiknya sih nggak terlalu. Iya, karena ini game indie ya kalau bisa dibilang. Cuma 5 giga. Iya. Cuma 5 giga. Oh 5 giga. 5 giga. Bisa lah itu. Kamu download film 2 biji udah 5 giga juga. Santuy lah. Terus ini platformnya sih baru PC doang sih. Terus juga mau main di Windows 7 masih bisa gitu. Specs-nya juga kayak nggak tinggi sih, tinggi, kecil. Gue pakai GTX 760. Iya. Gue aja masih ultra semua kok, masih high. Nah, kalau komputer gue kentang banget. Udah, itu rekomendasi sama favorit dari kita. Semoga kalian yang lagi bosen bisa main dari game yang kita sebutin tadi ya. Biar nggak bosen di rumah. Mungkin selanjutnya kalau misalnya kamu punya rekomendasi atau favorit game lain bisa tulis di komen juga. Nah, kalau gitu dari gue Jody Ang dan gue Afkar Revadi. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Kembali bertemu di minggu depan. Bye bye. Bye bye.